Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revan Karisa Ramadan dengan NIM 23111022205. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai manajemen proyek TIK. Nah, yang pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK adalah proses perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan proyek sesuai tujuan, waktu, biaya, dan kualitas yang ditetapkan. Nah, sekarang kita lihat karakteristiknya. Proyek ini bersifat sementara. Produk atau jasa yang dihasilkan unik, membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area atau terkadang lintas departemen dalam organisasi. Proyek penuh dengan ketidakpastian dan melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin. Proyek tentunya memerlukan perencanaan, harus mempunyai objektif atau produk tertentu yang harus dicapai. Nah, dan sumber daya yang dilibatkan dalam proyek terbatas. Tapi kalau kita bandingkan dengan kegiatan operasional, proyek itu berbeda. Proyek ini bersifat sementara dengan tujuan menghasilkan produk atau hasil akhir tertentu dalam waktu terbatas, sifatnya unik dan tidak berulang. Sebaliknya, operasional bersifat kontinu, berulang, dan bertujuan menjaga kelancaran aktivitas rutin organisasi. Nah, sebenarnya dalam organisasi ini ada beberapa bentuk struktur yang sering kita gunakan. Yang pertama, yaitu fungsional, di mana staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Yang kedua ada projectize, yaitu staf dikelompokkan berdasarkan adanya proyek. Nah, dan yang terakhir itu matrix, terbagi menjadi 3. Weak matrix itu mengelola beberapa dari karakteristik organisasi fungsional dan peran project manager sebagai koordinator atau yang membelanjakan untuk proyek. Nah, project manager di sini hanya sebagai koordinator dengan wewenang terbatas. Selanjutnya yaitu balance matrix. Nah, di balance matrix ini kebutuhan project manager ini diakui, tapi wewenangnya tetap terbatas. Nah, selanjutnya yang terakhir ada strong matrix. Manajer proyek ini punya wewenang yang lebih luas, full time, dan staf khusus. Kemudian, ada juga sertifikasi yang bisa diambil untuk mendukung kompetensi di bidang ini. Contohnya adalah Project Management Professional atau PMP dari Project Management Institute, juga sertifikasi IT Project Management dari BNSP. Sertifikasi ini penting karena mencakup pengetahuan sekaligus proyek sehingga bisa meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan risiko, kualitas komunikasi, dan metodologi. Nah, yang terakhir, kita lihat tahapan dalam manajemen proyek TIK. Yang pertama, yaitu inisiasi. Dalam inisiasi ini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, termasuk mengidentifikasi risiko, mengidentifikasi stakeholder, kontrol ruang lingkup, dan pembuatan project charter. Lalu yang kedua ada perencanaan. Nah, di perencanaan ini kita bisa memperkirakan durasi aktivitas dan mendefinisikan kualitas proyek. Dalam perencanaan ini juga kita akan membuat dokumen project management plan. Lalu yang ketiga itu eksekusi. Dalam eksekusi kita tentu perlu mendistribusikan informasi dan mengarahkan juga mengatur pelaksanaan proyek. Lalu yang keempat adalah monitoring. Dalam monitoring ini, kita perlu memonitor dan mengontrol pekerjaan proyek serta mengontrol jadwal. Yang terakhir, penutupan. Dalam penutupan ini adalah penutupan proyek dan penyelesaian aktivitas proyek. Contoh tools yang dapat digunakan dalam project management yaitu Lark, ClickUp, Asana, dan Monday.com. Demikian presentasi saya mengenai manajemen proyek TIK. Semoga dapat memberi gambaran yang jelas mengenai apa itu proyek, apa itu manajemen proyek TIK, bagaimana bedanya proyek dari operasional, jenis organisasinya, sertifikasi, hingga tahapan-tahapan pelaksanaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.